Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ketika diadakan majlis dengan isyarahnya Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus di rumah Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, banyak pemuka daripada para sadah yang hadir dari situ. Beliau bernasihatkan, inilah tempat tinggal mereka para aulia. Inilah yang disebut athar atau bekas-bekas para aulia, peninggalan para aulia. Bagaimana ini tempat menjadi mulia? Bagaimana ini tempat menjadi penuh dengan cahaya? Ini karena sebab berkah mereka. Amurru ala diyari diyaru layla, ugabilu darjidari wa darjidara. Aku melewati rumah kekasihku. Kalau saat itu disebut kekasih itu adalah Laila. Aku ciumi dinding-dindingnya. Aku ciumi pagar-pagarnya. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukanlah karena rumah ini yang membuat aku rindu dan senang aku ciumi. Walakin hubbu man sangana diyara. Tetapi aku adalah rindu dan senang dan cinta kepada yang tinggal di dalam rumahnya. Begitulah orang yang cinta, begitulah orang yang rindu. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sebagaimana menghadiri di rumah orang-orang yang saleh, kita juga mendapatkan bagian sir daripada orang-orang saleh, bagian berkah daripada orang-orang yang saleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku catat apa yang telah mereka ajukan dan apa yang telah mereka tinggalkan. Yang dimaksud apa yang telah mereka ajukan dicatat oleh Allah, yaitu amal perbuatan, amal-amal soleh yang telah mereka lakukan dicatat oleh Allah untuk diberikan pahala nanti dari kiamat. Apa yang mereka tinggalkan juga dicatat oleh Allah. Apa? Yaitulah tempat-tempat ibadah mereka, masjid-masjid mereka, tempat-tempat ilmu mereka, semua sedekah jariah mereka. Itu semuanya menjadi athar, adalah bekas atau peninggalan-peninggalan yang baik daripada yang meninggal dunia tadi itu. Kalau yang ditinggalkan itu adalah yang baik-baik, ya akan tercatat sebagai kebaikannya. Tapi kalau yang ditinggalkan studio, band, kemudian kafe, kemudian misalnya diskotik atau tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, itu pun akan menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Karena itu dikatakan manusia beruntung itu apa? As-sa'id man matat ma'ahu dhunubuh. Orang yang beruntung itu adalah yang mati dosanya juga mati. Artinya enggak ada penerusnya, enggak ada yang meneruskan. Itu sudah masih beruntung. Tetapi yang lebih beruntung kalau mati kebaikannya enggak mati terus berjalan. Itu adalah orang yang sangat beruntung. Yang dosanya mati aja itu masih beruntung, asal dia matinya husnul khatimah gitu. Karena itu jangan main-main ada di sini. Jangan meninggalkan nanti anak turunan kamu melakukan kesalahan kamu, perbuatan dosa kamu. Generasi setelah kamu melakukan kesalahan setelah kamu. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi sabab untuk orang berbuat baik, bukan sabab untuk orang berbuat jelek. Kemudian kita sering membaca maulid. Tahukah apa tujuan bacaan maulid? Kita mendengarkan akhlaknya Rasulullah SAW. Dan seringlah kamu membaca apa yang dikumpulkan majmu'nya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di situ bagaimana diterangkan akhlak-akhlak Nabi SAW. Tetapi di dalam mendengarkan itu semuanya, ya manusia betul-betul harus menyimak dengan sebenarnya. Jangan hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diterima dengan hati dan dibandingkan akhlaknya Nabi dengan akhlaknya diri dia. Kalau dia mendapatkan, wah sudah baik akhlaknya dia syukur kepada Allah dan beruntung dia. Kalau tidak, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha sehingga setiap majlis ada buah, yaitu kita bisa mengambil akhlaknya Nabi SAW. Kita bisa berakhlak yang baik dan kita menghindar daripada moral-moral yang bejat, moral-moral yang tidak baik. Sebagian orang akhlak ini, moral ini adalah menjadi satu watak.
Yang kita lihat ada di bangsa kita di Indonesia ini, watak sering senyum, menghargai orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah satu jibillah, sudah menjadi watak, akhlak yang baik sudah menjadi watak, hormat kepada tamu. Ya. Begitu di antara manusia. Sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kami ini udah tidak bisa berwatak jadi negatif. Udah terdidik mulai kecil dan lingkungan kami udah terdidik dengan akhlak yang baik. Sampai kadang-kadang kalau ketemu beberapa orang, kita merubah akhlak tadi itu untuk maslahat. Dari yang baik bukan menjadi buruk, dikurangi gitu. Dikurangi. Misal akhlak kita sopan, kita banyak diem. Tapi karena ada beberapa orang lagi uraan begitu, kita ngikuti pelan-pelan begitu untuk tujuan yang lebih, untuk tujuan maslahat. Kita ini berubah akhlaknya demi untuk orang, supaya mereka tadi itu mau hadir majelisnya kita, mau mendengarkan omongannya kita, mau dibimbing oleh kita. Karena itu jadi akhlak ini benar-benar kamu jadi prioritaskan daripada segala yang kamu usahakan daripada kehidupan kamu. Dan itu semuanya saudara, tidak akan bisa kamu meraih akhlak yang baik kecuali nafsu kamu benar-benar telah kamu jinakkan. Nafsu kamu benar-benar telah kamu taklukkan. Kalau nafsu ini masih hidup saudara, Fir'aun nafsu ini masih ada, ini tidak akan bisa membentuk moral yang baik atau akhlak yang baik. Akan berlawanan itu. Dan akan muncul sifat sombong, sifat meremehkan orang lain, sifat merasa dirinya benar sendiri. Karena itu intinya saudara, kamu baca maulid, kamu menghadiri majelis ini atau mendengarkan nasihat, bagaimana kamu mentaklukkan jiwa kamu. Semenjak nafsu kamu itu masih hidup, maka jangan kamu berharap kebaikan pada diri kamu. Nabi SAW pernah berkata begini, idza aradtum an tanzuru ila mayyitin fanzuru ila Abi Bakar. Kalau kamu kepingin tahu orang yang mati jiwanya, mati nafsunya, maka perhatikan Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah orang yang betul-betul bisa mentaklukkan nafsu. Luar biasa nih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai beliau Nabi SAW juga bersabda, inna lillahi 360 khuluqan man takhalaq bi wahid minha dakhala jannah. Sesungguhnya ada 360 macam perangai sifat mulia. Allah lebih daripada itu ya. Yang diketahui oleh manusia ada 360 sifat mulia Tuhan. Siapa yang bersifat dengan sifat itu, maka dinyatakan masuk surga Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, apakah di diriku ada sifat itu? Maka Nabi menyatakan semua ada pada kamu wahai Abu Bakar. Sifat rahmat, sifat menolong, sifat memaafkan, sifat itu, sifat ini, sifat itu. Ini adalah sifat-sifat yang mulia yang harus kita mengikuti. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah karena bisa menjinakkan dirinya, nafsunya, maka dia menjadi sahabat unggul. Sehingga Nabi pernah mengumumkan kepada sahabat, ma fadlakum Abu Bakar bikathrati sholatin wala siyamin wala sadaqah. Abu Bakar ini mengungguli kamu bukan karena puasanya lebih banyak daripada kamu, bukan karena sholat rakaatnya lebih banyak daripada kamu, bukan sedekahnya lebih banyak daripada kamu, tetapi bisirrin alladzi wagara fi sadri, tapi karena rahasia yang Allah telah taruh ada di dirinya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Apa rahasia itu? Ya ini, moral yang baik, akhlak yang baik, hati yang rahmat, hati yang bersih, hati yang penuh husnudzon, tawadu, cinta sesama muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Nabi SAW beliau bersabda, ma subba fi sadri syai' illa sababtu fi sadri Abi Bakar. Yang aku terima dari hatiku, maka aku juga tuangkan ke hati Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, inna minal ilmi kahiatil maknun. Ilmu itu ada sebut hayatul maknun, sesuatu yang betul-betul berharga. Apa yang berharga ilmu tadi itu? Al-ilm billah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga ilm billah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita
cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena memang Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat hebat, hatinya bersih, akhlaknya mulia, dan beliau adalah menjadi orang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat nista sekali kita bertemu dengan orang yang sangat berani mencaci orang yang satu ini, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh keluarga Nabi, yang dipuji oleh para sahabat Nabi, yang dipuji oleh aktab, yang dipuji oleh para aulia Allah. Muncul orang-orang yang baru belajar 3 tahun 4 tahun mengkritik, mencaci Sayyidina Abu Bakar, bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah, hati-hati. Dan kita semuanya habaib ini di Indonesia, ini turunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga. Jadi dari ayah kita ini Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq Muhammad bin Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari ayah. Kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ibunya Sayyidina Ja'far Shadiq ini itu adalah Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi kita kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu datuk kita ini para sahadah di Indonesia itu adalah Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah ala dzalik. Karena itu kalau ada orang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci kita dong berarti. Anehnya bin ajaib yaitu turunannya Sayyidina Abu Bakar mencaci Sayyidina Abu Bakar. Ini aneh bin ajaib, ini perlu difoto dari belakang dan di atas ini. Kalau dari muka udah kenal kita, dari belakang dari atasnya ini siapa ini? Mudah-mudahan insyaallah kita diselamatkan daripada itu semuanya.